Sikap hati lebih penting daripada perbuatan. Orang bisa sama-sama melayani, motivasinya berbeda. Orang bisa sama-sama memberi, hatinya bisa beda. Orang Farisi itu dengan taat memiliki maksud untuk meninggikan dirinya. Maka dosa di dalam iman Kristen, dosa itu bukan tentang apa yang baik, apa yang tidak baik. Dosa itu tentang sikap hati. Hukum Taurat memberitahu apa baik tidak baik, tapi hukum Taurat tidak memerdekakan kamu. Makanya Paulus mengatakan, hukum Taurat itu kutuk, mengikat, mengurung kamu. Karena hukum Taurat tidak memerdekakan. Yang memerdekakan adalah kasih karunia Kristus, bukan Taurat. Makanya pertobatan dalam iman kita bukan hanya tentang darinya penjahat jadi tidak jahat, darinya orang pelit jadi murah hati. Ya itu benar, tapi tidak berhenti di situ. Lebih dalam adalah semua yang bermuara dari jiwa. Hal yang jiwani, karena Amsal mengatakan bahwa dari hatilah hidup manusia dipancarkan. Bapak Ibu, saya mohon maaf nih suara lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang anak yang hilang. Dalam Injil Lukas 15, Tuhan Yesus tentang anak yang hilang, Dia memberikan kita suatu perumpamaan. Dan ini akan mengajarkan dan menyingkapkan kita banyak hal tentang apa yang kita tidak mengerti tentang kehidupan ini. Dari ayat Lukas 15 ayat 21 sampai yang ke-24. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini Tuhan berikan kepada kita sebagai gambaran tentang ketidakputusasaan Allah akan umat manusia. Tuhan tidak pernah putus asa untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dia selalu berusaha menolong kita melalui banyak hal, melalui banyak peristiwa, melalui banyak kejadian, agar kita tidak mengalami kebinasaan. Tuhan menggunakan banyak cara. Dia kadang memberikan kita penghiburan, tapi juga memberikan kita duka cita, agar kita bisa diselamatkan. Tuhan dalam kemurahannya dan dalam anugerahnya, dan dalam kasihnya, tidak pernah berniat jahat kepada kita sekalipun dalam kehidupan ini. Serusak apapun bejana, bagi Allah tak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sulit baginya untuk memperbaiki manusia. Tetapi manusia dalam kesombongannya kadang berupaya mengambil haknya Tuhan. Manusia, bahkan diri kita sendiri, kita cenderung mengambil bagian Tuhan untuk menghakimi diri kita dan menilai diri kita. Jangan ambil bagian Tuhan untuk menilai dirimu. Jangan kamu yang menilai dirimu, tapi biarlah Tuhan yang menilai kamu. Orang yang mengambil bagian penilaian terhadap dirinya, itu rentan jatuh kepada keputusasaan. Pengkhotbah Raja Israel itu telah mengatakan bahwa ketika pengetahuan semakin bertambah, maka kesedihan pun semakin bertambah. Kecenderungan manusia adalah mengasihani dirinya sendiri. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita terpukul oleh pelanggaran kita, kita menyadari betapa banyaknya dosa-dosa kita. Maka seharusnya
Dalam pertolongan Tuhan, kita perlu meminta kepada Dia untuk kita tetap berani beriman. Jangan pandang kepada dirimu, tapi pandanglah kepada anugerah Tuhan. Yudas begitu menyesali dosanya, tapi dia begitu sombong. Orang ketika jatuh ke dalam dosa, dia mungkin datang kepada Tuhan dengan berkata, dosaku sudah tidak bisa lagi diampuni. Dosaku sudah terlalu besar, dosaku sudah terlalu banyak, maka aku nggak mau lagi datang kepada Tuhan. Orang seperti ini terdengar rohani, tapi sebaliknya inilah kesombongan. Orang yang merasa dosa-dosanya begitu banyak, sehingga ia tidak mau kembali kepada Tuhan, adalah orang yang berpikir bahwa dosanya lebih besar daripada kasihnya Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang sombong. Orang yang tidak melihat kepada kasihnya Tuhan. Iman itu tidak pernah lahir dari diri kita. Iman itu selalu dianugerahkan Tuhan. Dan iman itu selalu muncul ketika kita memandang kepada kasihnya Tuhan. Jadi seburuk apapun kita, seberdosa apapun kita, ketika kita menyadari bahwa kita telah begitu jauh, jangan pernah percaya bahwa Tuhan tidak pernah menerimamu. Karena Tuhan tidak pernah mengungkit manusia. Untuk apa Dia mengungkit-ungkit kita sedangkan Ia tahu segala sesuatu tentang diri kita. Anak yang hilang ini ketika dia kembali kepada bapaknya, dia berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Engkau. Aku tidak layak lagi disebut anakmu, Bapak. Anak yang hilang ini menyadari bahwa dosanya begitu besar. Bahwa pelanggarannya begitu besar. Sehingga ia merasa bahwa ia tidak lagi layak disebut sebagai anak bapaknya. Tapi lihatlah apa yang dilakukan bapaknya. Bapaknya tidak mengatakan ngapain kamu kembali. Ngapain kamu datang lagi. Ngapain kamu kesini. Bapaknya tidak sibuk mengungkit anaknya. Tapi dia tahu anakku yang mati telah hidup. Maka dia tidak sibuk untuk menghakimi anaknya. Tapi dia menerimanya kembali dengan sukacita. Karena bagi seorang bapak, sukacitanya kembali ketika anaknya kembali kepada dia. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa ketika kita menyadari dalam pertolongan Tuhan, ketika kita menyadari begitu banyaknya dosa kita, maka marilah memohon kepada Dia agar Dia memberikan kita keberanian untuk tetap datang kepadanya. Tuhan itu bukan manusia yang putus asa. Kita bisa bosan membantu orang lain. Kita bisa malas menolong orang lain. Kita bisa putus asa terhadap bebannya teman kita. Tapi Tuhan tidak pernah demikian. Karena Ia tak mungkin menyangkal dirinya. Kita berasal dari Dia, oleh Dia, dihidupkan oleh Dia. Maka Ia tak mungkin menolak kepunyaannya. Ia tak mungkin membuang miliknya. Ia tidak memilih membuat periuk yang baru dan membuang periuk yang lama. Tapi Ia memilih untuk membentuk periuk itu sesuai dengan dandanan kasih karunia-Nya. Jadi hari ini, marilah kita menyadari betapa kita telah terhilang dari Tuhan. Betapa kita telah jauh dari Allah. Jangan menghakimi dirimu. Jangan ambil bagian Tuhan untuk menilai dirimu. Ketika kamu begitu tersiksa karena merenungkan banyak dosa-dosamu, maka nikmatilah kematian itu. Nikmatilah rasa tersiksa itu. Agar kita mengerti bahwa begitu menyakitkan terpisah dari Tuhan. Begitu menyakitkan berpisah dari Allah. Jangan pernah menuntut dirimu agar terlihat rohani. Jangan pernah menuntut dirimu untuk terlihat sempurna. Datanglah kepada Dia seperti seorang anak. Katakanlah, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau datang kepadamu. Tuhan persis tahu siapa kita. Bahkan Dia lebih tahu, lebih baik daripada diri kita sendiri tentang diri kita. Pengetahuan kita tentang diri kita
itu dicemari oleh dosa dan ketidakmurnian hati kita. Maka banyak orang tersesat, tidak sadar dirinya sesat. Banyak orang telah terjatuh, tidak sadar dirinya jatuh. Di dalam Matius 7, Tuhan memperlihatkan dalam suatu kisah. Ketika ada orang bermujizat, ada orang bernubuat. Orang itu berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bermujizat demi namamu? Tapi Tuhan tetap menolak mereka. Kenapa Tuhan menolak mereka? Sedangkan mereka sudah bernubuat, sudah bermujizat demi nama Tuhan. Karena mereka pikir mereka sudah rohani. Mereka pikir mereka sudah baik. Artinya asumsi mereka itu timbul dari ketidakmurnian mereka. Mereka merasa mereka sudah dekat dengan Tuhan. Tapi perasaan itu sesat. Maka jangan percaya kepada Tuhan, bergantung pada perasaanmu. Ketika kamu tidak merasakan apa-apa dalam doamu, ketika kamu tidak merasakan Tuhan dalam hidupmu, tetaplah percaya, itulah iman. Ketika kamu baru merasakan, lalu kemudian beriman, itu bukan iman. Tapi ketika kamu memilih tetap percaya, sekalipun kamu tidak melihat, sekalipun kamu tidak merasakan, sekalipun kamu tidak mengajak apa-apa, tapi kita memilih tetap percaya. Itulah iman. Iman itu tidak timbul lagi dari dirimu, tapi iman itu benar-benar diberikan kepada kamu. Itulah iman. Hari ini gereja banyak salah mendefinisikan iman. Mereka berpikir bahwa iman itu adalah sesuatu yang di atas. Tidak. Iman itu adalah kemampuan menghadapi realita. Kita harus mampu menghadapi realita oleh iman. Ada orang takut mati, ada orang takut miskin, ada orang takut menderita, ada orang takut nggak dihargai, maka dia mencari banyak cara. Tapi jikalau kita beriman, kita tidak akan memiliki ketakutan itu lagi. Karena iman yang timbul dari kasih itu meniadakan ketakutan. Maka orang-orang yang tidak beriman itu selalu ingin mencari penghiburannya dari dirinya sendiri. Tapi orang yang benar-benar beriman oleh anugerah Tuhan tidak akan melibatkan kemampuan dirinya. Bahkan dalam pertobatan kita, jangan andalkan dirimu. Jangan kita merasa bahwa aku mau menyenangkan Tuhan, aku mau melayani Tuhan, lalu kamu berusaha dari kemampuan kamu. Kamu pikir Tuhan senang? Tidak. Hasilnya sama, motivasinya beda. Tuhan itu lebih suka kepada orang yang mengandalkan anugerahnya daripada orang yang kelihatan bekerja bagi dia tapi mengandalkan dirinya. Orang Farisi di dalam Injil Lukas, dia berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku bukan orang lalim, karena aku tidak pejinah, karena aku tidak pemungut cukai. Dia taat, dia setia melakukan perintah, tapi dia tetap ditolak. Kenapa? Sikap hatinya salah. Sikap hati lebih penting daripada perbuatan. Orang bisa sama-sama melayani, motivasinya berbeda. Orang bisa sama-sama memberi, hatinya bisa beda. Orang Farisi itu dengan taat memiliki maksud untuk meninggikan dirinya. Maka dosa di dalam iman Kristen, dosa itu bukan tentang apa yang baik, apa yang tidak baik. Dosa itu tentang sikap hati. Hukum Taurat memberitahu apa baik tidak baik, tapi hukum Taurat tidak memerdekakan kamu. Makanya Paulus mengatakan, hukum Taurat itu kutuk, mengikat, mengurung kamu. Karena hukum Taurat tidak memerdekakan. Yang memerdekakan adalah kasih karunia Kristus. Bukan Taurat. Makanya pertobatan dalam iman kita bukan hanya tentang darinya penjahat jadi tidak jahat. Darinya orang pelit jadi murah hati. Ya itu benar. Tapi tidak berhenti di situ. Lebih dalam adalah semua yang bermuara dari jiwa. Hal yang jiwa nih
Karena Amsal mengatakan bahwa dari hatilah hidup manusia dipancarkan. Pertobatan itu bukan tentang dosa lagi, tapi tentang bahwa kita bahkan gak tahu itu dosa atau tidak. Gak ada orang yang sadar dirinya tersesat, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus tidak menerangi jiwanya. Di Matius 7 itu, apakah dia sadar tersesat? Tidak. Dia bangga, dia merasa dekat dengan Tuhan. Aku bermujizat, aku bernubuat. Tapi ketika dia sudah mati, dia kaget. Waduh, aku ternyata tidak diterima. Karena apa? Dia percaya karena dia merasa. Dia percaya, dia mengandalkan perasaannya. Dia mengandalkan pikirannya. Dia berusaha menebak-nebak Tuhan. Jangan pernah berasumsi tentang Tuhan. Tapi izinkan Tuhan yang menilai dirimu. Jangan kamu yang menilai Tuhan. Tuhan hanya berkata, kembalilah kepadaku. Maka apapun hidup kita, kalaupun kita udah merasa, waduh Tuhan, dosa aku terlalu banyak. Aku tidak berani lagi datang kepadamu. Jangan percaya kepada perasaanmu itu. Tapi tetaplah datang kepada Dia dalam keadaan tidak mampu. Dalam keadaan tidak memiliki harapan. Iman yang murni itu selalu timbul di masa di mana kita tidak memiliki harapan dari diri kita. Itulah iman. Ketika manusia telah putus asa, ketika manusia tidak memiliki pengharapan dari dirinya, dia melihat dirinya sudah lagi tidak tertolong. Disitulah iman itu timbul. Ketika kamu masih mencampurkan kemampuanmu, keinginanmu, kepentinganmu, dan kamu mengatakan aku percaya, itu bukan iman. Itu buatan-buatanmu. Makanya dalam Roma 10, apa kata Rasul Paulus? Aku tidak menyangkali bahwa orang Yahudi sungguh-sungguh giat bagi Allah. Tapi tanpa pengertian yang benar. Orang Farisi itu, orang Yahudi itu bekerja begitu giat bagi Allah. Tapi tanpa pengertian yang benar. Di ayat yang pertama, coba buka Roma 10, ayat 1. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Orang Israel. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang orang Israel bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena apa sebabnya? Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ini penyakitnya. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka. Jadi jangan pernah menciptakan kebenaran dalam dirimu. Apalagi menilai dirimu. Jangan. Misalnya ketika kamu tidak mendapat apa yang kamu cita-citakan. Kamu nggak usah mengatakan mungkin Tuhan sudah mengutuk aku. Mungkin Tuhan nggak sayang denganku. Jangan. Tuhan tidak izinkan kamu memperoleh apa yang kamu harapkan. Itu dalam kasih Tuhan bukan untuk mencelakakan kamu. Nah, kamu jangan berasumsi tentang apa yang Tuhan lakukan itu. Ngapain kamu menebak-nebak apa yang kamu gak pahami? Itu kesombongan. Itu keangkuhan. Ketika saya tidak memperoleh apa yang saya cita-citakan, lalu mungkin karena Tuhan mengutuk, mungkin karena kutuk ini, mungkin karena ini, mungkin karena ini. No. Tuhan tuh gak begitu. Tuhan tuh tidak seperti itu. Ketika Dia mengizinkan peristiwa dalam hidupmu, menghalangi banyak hal dalam hidupmu, itu selalu Dia lakukan dalam kasih-Nya. Bukan untuk menghukum. Penghukuman itu untuk musuh. Kamu bukan musuhnya Allah. Kamu kepunyaannya yang Ia berusaha selamatkan. Tidak ada penghukuman atas orang percaya. Itu kata Rasul yang sama dalam surat yang sama di Roma.
Karena apa? Kalau kita masih tetap berpikir seperti itu, maka kita nggak pernah memahami betapa cintanya Allah terhadap kita. Kita hanya menganggap Allah itu seperti orang yang diktator. Ketika kita berpikir seperti itu selalu, kita nggak akan pernah menikmati kasihnya Allah. Kenapa para rasul begitu menikmati kasih Allah bahkan dalam penderitaannya? Paulus minta, Tuhan sembuhkan dong penyakitku. Tuhan nggak mau, tapi dia tetap merasakan cintanya Tuhan. Sekalipun dia tidak mendapat yang dia mau, tapi Paulus nggak bilang, oh mungkin kamu tidak mau menyembuhkan aku karena aku dulu jahat ya Tuhan. Karena aku dulu gini. Kalau gitu terus dia stres. Dia nggak bisa bertumbuh dalam kasih. Tapi ketika dia mendapat jawaban dari Tuhan, aku nggak mau sembuhin kamu. Cukuplah kasih karunia aku bagimu. Apa yang Paulus minta, Tuhan tidak beri. Tapi justru Paulus mengerti bahwa aku percaya ini karena kasih-Mu. Maka karena kasih itulah yang membuat dia rela mati demi Kristus. Kalau dia tidak memahami itu, gak mungkin dia memberikan nyawanya kepada Kristus. Maka setiap kegagalan, setiap penderitaan, setiap rasa sakit yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu karena kasihnya dia. Jangan pernah ragukan kasihnya Allah. Jangan pernah ragukan itu. Yang membuat kita meragukan kasihnya Allah adalah ketidakmurnian kita. Bahkan pertobatan kita pun gak murni kok. Pertobatan kita gak murni. Ada orang, agar aku bertobatlah. Aku gak mau begini agar aku kelihatan rohani. Kamu pengen kelihatan rohani aja udah salah. Ngapain kamu mau terlihat rohani? Apa yang kamu kejar dengan terlihat rohani? Itu udah salah. Tipis. Dosa itu tipis. Apalagi di zaman hari ini. Setan itu pintar sekali putar-putar ayat. Dia guna pendeta juga loh. Iya, setan juga pakai pendeta. Putar-putar ayat. Jadi seperti bapak ini. Anaknya yang hilang. Dia nggak lagi mengungkit anaknya. Tetapi dia mengizinkan anaknya untuk merasakan kasih pengampunan. Ingat loh, Bapak Ibu, ketika kamu mengampuni orang lain, itu adalah caramu untuk membuat orang yang kamu ampuni itu merasakan kasihnya Tuhan. Dan itu adalah cara Tuhan untuk memampukan kamu mengasihi dia. Pengampunan itu menguntungkan kamu dan musuhmu. Untuk itulah kenapa Tuhan mengatakan tentang pengampunan 70 kali 7 kali. Bahkan musuhmu harus diampuni. Kenapa? Karena itu very good buat kamu. Begitu baik bagi jiwamu. Karena dengan mengampuni, kamu memberikan pengampunan. Tuhan sedang memampukan kamu untuk mengasihi dia. Dan dia sedang kamu beri kesempatan untuk menikmati kasihnya Tuhan. Melalui pengampunan yang kamu berikan kepada dia. Dengan itulah dia percaya. Dengan itulah dia melihat Tuhan dalam kasih. Apa gunanya kamu menyimpan dendam? Apa gunanya kamu menyimpan kepahitan? Oh lah, dia jahat sekali. Emang kamu nggak jahat? Oh dia itu ngeri sekali. Emang kamu nggak ngeri? Dia ngerinya mungkin karena ketahuan. Kengerianmu belum ketahuan. Sama aja. Apa alasanmu membela dirimu di hadapan Tuhan? Nothing. Tidak ada. Enggak ada. Makanya kalau saya melihat orang ya dihakimi di sosial media, wow, orang itu semua jadi hakim. Saya ngeri lihatnya. Dia ini karena ketahuan aja. Kamu belum. Kalau kamu ketahuan sama aja kamu kayak dia. Debu menghakimi debu. Bahkan menghakimi dirimu pun kamu nggak layak loh. Kamu jangan ambil bagian Allah. Menghakimi. Karena penghakiman kita itu timbul dari banyak yang gak benar. Penghakiman kita timbul dari keputusasaan. Seperti Yudas. Dia menyesali dosanya. Tapi dia menghakimi dirinya dengan bunuh diri. Selamat gak? Tidak. Selama kamu mengandalkan dirimu, kamu gak pernah bisa selamat. Maka berusahalah
untuk hidup mengandalkan anugerah Tuhan. Apalagi anak muda. Dalam pertobatan, dalam pergumulan Ibrani, Paulus yang menulis surat Ibrani telah mengingatkan kita bahwa dalam melawan dosa-dosa kita, kita belum sampai menumpahkan darah kok. Jadi jangan pernah putus asa. Kenapa banyak anak muda tinggalin Tuhan? Karena dia merasa Tuhan gak ada. Karena dia merasa Tuhan gak ada. Kalau Tuhan belum mengizinkan kamu berhasil meninggalkan dosamu, bukan karena Tuhan tidak mau kamu berubah, tapi karena Tuhan mau membentuk yang lebih penting dalam dirimu, yaitu kerendahan hatimu. Karena apa? Keberhasilan pertobatan adalah kemuliaan. Kalau kamu berhasil bertobat dari dosamu, tapi hatimu belum dibereskan, kamu akan sombong jatuh lebih dalam. Tapi kalau kamu sudah merendahkan dirimu, hatimu diperbaiki dulu. Hatimu begitu diperbaiki Tuhan. Ketika kamu berhasil dalam pertobatanmu, kamu gak lagi melihat itu sebagai kemuliaan kamu, tapi kamu melihat itu sebagai anugerah dari Tuhan. Makanya akar dari seluruh kehidupan yang baji adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu yang Tuhan mau bentuk dulu dalam dirimu. Dan kerendahan hati itu selalu Tuhan berikan melalui penderitaan. Baik penderitaan ekonomi, penderitaan batin, macam-macam, agar kita sadar penderitaan memberitahu kita tentang kelemahan kita. Penderitaan memberitahu kita tentang kehinaan kita. Rasa sakit memberitahu kita tentang kelemahan kita. Dengan menyadari bahwa kita lemah, kita bodoh, kita nggak bisa berbuat apa-apa melalui rasa sakit, kita nggak lagi mengandalkan diri kita. Kita mengandalkan anugerah Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa menghasilkan apa-apa dari diriku. Maka aku mengandalkan Engkau. Disitulah kerendahan hati mulai dibentuk. Ketika kerendahan hati itu mulai dibentuk, itu yang akan memberikanmu damai. Bahkan ketika kamu berdosa, jatuh dalam dosa, kamu tetap diberi damai oleh Tuhan. Dan damai itulah yang membawa kamu kepada pengetahuan akan anak Allah. Semakin kaya. Ada orang yang anak muda jatuh dalam dosa. Lalu dia meraung-raung sama Tuhan. Aduh. Dia nangis-nangis. Kok bisa ya aku jatuh? Kok bisa ya aku berdosa lagi? Kok bisa? Terdengar rohani kan? Itu sombong. Iya, kenapa? Kamu berpikir bahwa kamu sudah bisa selamat. Kamu berpikir, kamu mengasumsikan dirimu bahwa dirimu sudah suci sehingga kamu tidak mungkin lagi jatuh. Maka ketika Tuhan izinkan kamu jatuh untuk mengajari kamu, kamu tahu diri, kamu belum lolos. Itu agar hatimu direndahkan. Agar hatimu diubah, dicuci dulu. Ada kan orang begitu kan? Ketika dia jatuh dalam dosa seolah-olah dunia runtuh. Sudah tak ada lagi harapan. Berarti kamu berpikir bahwa dirimu itu sudah begitu suci sehingga tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Nah ketika Tuhan izinkan kamu jatuh, Tuhan sedang memberitahu kenyataan bahwa kamu belum seperti yang kamu pikirkan. Itu cara Tuhan untuk membuka ini. Karena kita dalam Roma 10 ayat 3 ini, kita cenderung membentuk kebenaran diri kita sendiri. Itu yang membuat kita binasa. Makanya orang yang tidak selamat itu adalah orang yang mengandalkan dirinya. Orang yang selamat dia mengandalkan dirinya, gak akan pernah bisa melihat Tuhan. Gak mungkin. Bapak Ibu. Bahkan dalam kehidupan rohani pun, jangan andalkan dirimu. Sekalipun kamu berhasil ketika mengandalkan dirimu, itu gak berguna bagi Tuhan. Itu gak akan nolong kamu. Tapi kalau kamu datang kepada Dia, mengandalkan Dia, pasti selamat. Sekalipun tidak sempurna, tapi ketika kamu mengandalkan Dia, ketika kita mengandalkan Tuhan sampai hari kematian kita, dan kita mati dalam keadaan yang tidak diinginkan orang lain, kita sudah mengandalkan Dia sepenuhnya. Maka ketika Dia mengizinkan dan menetapkan kita untuk mati pada waktunya, kita mati dalam keadaan berserah kepada Dia. Bukan mati dalam keinginan-keinginanmu, ambisimu, dan usahamu. Bukan.
Nggak ada orang yang bisa diselamatkan oleh Tuhan tanpa penyerahan dirinya kepada Tuhan. Nggak ada. Kenapa orang Farisi ini nggak selamat? Karena dia merasa mampu dari dirinya. Akan menyenangkan Tuhan. Dia pikir dia mampu. Enggak. Nah, kalau ada pendeta ya, kok Tuhan kok nggak kasih aku ini? Ada orang udah melayani Tuhan. Tuhan kok begini ya Tuhan? Karena aku Tuhan udah doa tiap hari. Karena aku udah ini. Kamu mampu melayani Tuhan pun itu pemberian. Itu anugerah. Ngapain kamu mengklaim pemberian Tuhan? Ngapain kamu menganggap anugerah sebagai hak milikmu? Nah, hari ini banyak orang melayani seperti itu. Dia merasa punya hak. Dia merasa punya hak istimewa. Karena dia telah melayani Tuhan. No. Kamu pendeta, kamu hamba Tuhan, gak ada spesial-spesialnya kok. Enggak ada. Pendeta tidak pendeta, hamba Tuhan tidak hamba Tuhan. Di hadapan Allah semua itu hamba. Cuma hambanya beda-beda. Ada yang kerjain ranting, ada yang kerjain rumput, ada yang kerjain sungai, ada yang kerjain pengairan. Begitu juga dengan orang Kristen. Jadi jangan pernah merasa memiliki apa-apa. Perasaanmu itu menyesatkan kamu. Bahkan uangmu, bahkan hartamu yang Tuhan izinkan kamu miliki. Bahkan istri, anak-anakmu. Jangan kamu merasa itu punyamu. Itu anugerah dari Tuhan. Dan anugerah itu harus kamu gunakan untuk menuntun banyak orang juga datang kepada anugerah. Apa yang manusia genggam, kata Salomo? Tidak ada. Semua yang di bawah matahari ini tidak ada yang bermakna. Makanya Kristus naik melintasi matahari. Karena hanya dia yang bermakna. Seandainya dunia ini bermakna, Kristus pasti tetap tinggal. Kenapa dia pergi ke surga? Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Kata dia, nggak di sini dia menyediakan tempat. Maka rindukanlah, cintailah, dan carilah hal-hal yang kekal. Paulus kepada Kolose mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Tapi dia juga mengatakan, jangan kamu memikirkan melampaui apa yang bisa kamu pikirkan. Pikirkan tentang hal-hal yang di atas yang Kristus tawarkan, yang Kristus sampaikan. Di luar itu nggak usah kepo-kepo. Gak usah cari tahu. Kalau dia tidak menyingkapkan itu, artinya bukan bagianmu untuk tahu. Orang terlalu kepo itu orang sombong. Akar dari seluruh dosa itu kesombongan. Dan akar dari seluruh pertobatan adalah kerendahan hati. Untuk itulah kenapa Kristus memberi teladan. Dia yang duduk di atas para gerubim, dikidungi oleh para serafim, telah turun ke dunia ini, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapaknya, menjadi sama seperti kita untuk mengajarkan kerendahan hati. Bahkan Tuhan kita itu, dia datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa yang dianggap dunia ini mulia. Dia nggak duduk di kursi kaisar, dia nggak membawa upah dari Mesir, dia nggak bawa harta bendanya orang Yunani, dia nggak bawa kemuliaannya orang Romawi. Tapi dia datang sebagai orang yang hina, dianggap miskin, dianggap bodoh oleh manusia. Agar apa? Agar kita tidak punya alasan mengatakan bahwa Tuhan tak mengerti keadaanku. Karena dia lebih menderita daripada penderitaanmu. Dia lebih sukar daripada engkau. Tuhan mengatakan bahwa anak manusia tidak memiliki tempat untuk menempatkan kepalanya. Serigala punya liang. Tapi aku yang memiliki seluruh semesta. Tapi ketika datang kepada kepunyaanku tidak menerimaku. Jadi kalau kamu pikir begitu kamu dihina, kamu dicaci, kamu dimaki, kamu udah begitu kehilangan dirimu, pandanglah kepada Kristus. Dia yang memiliki segenap ciptaan, tapi telah diludahi oleh ciptaan. Dia yang menancapkan setiap pohon di bumi ini telah dipaku di pohon itu.
Dia yang menciptakan duri-duri yang ada di bumi ini. Telah dililit oleh duri yang dia buat. Tapi apa? Apakah Tuhan murka? Tidak. Dia mengatakan ampunilah mereka. Ada yang lebih rendah hati dari Yesus Kristus? Tidak ada. Dialah contoh yang paling sempurna dari seluruh peradaban manusia. Dialah teladan agung kita. Dialah penghiburan kita. Dialah pengingat bagi orang kaya. Dialah penghiburan bagi orang miskin. Dialah kekuatan orang yang lemah. Dan dialah ketakutan orang yang kuat. Kenapa? Karena dia punya semuanya itu, tapi telah merendahkan dirinya. Itu menegur orang yang merasa tinggi. Yang gak bisa memiliki apa-apa dari dirinya. Apa yang akan kita punya kalau kita tidak pernah menerima dari orang lain? Kita gak punya apa-apa. Maka jangan merasa menggenggam apa-apa. Jangan pernah merasa memiliki apa-apa. Kristus saja nggak begitu. Ngapain kita begitu? Nah, ada orang-orang bodoh menciptakan kebenaran dirinya sendiri. Seperti ini. Kan Tuhan itu baik. Tuhan itu kan Bapa. Nah, dia udah menanggung dosaku. Dia udah tanggung penderitaanku. Maka penderitaanku nggak aku harus rasakan lagi. Maka aku harusnya enak-enak. Nah, itu orang bodoh itu. Semua yang sakit-sakit, semua yang menderita udah ditanggung oleh Yesus. Maka sekarang aku harus hidup enak-enak. Kedengarannya indah kan? Itulah dosa. Membalikkan kebenaran. Kalau kamu mencintai Kristus, nggak mungkin kamu membenci salibnya. Kalau kamu mencintai dia, kamu juga mencintai rasa sakitnya. Mungkinkah kamu seorang suami mengatakan aku mencintai istriku kalau dia tidak mau setia dalam penderitaan bersama istrinya? Tak mungkin, itu hoax. Mungkinkah seorang anak mengatakan aku mencintai engkau ibu, tapi jikalau ibunya susah dia meninggalkan anaknya, ibunya? Tidak mungkin. Gak ada orang bisa mengikut Yesus tapi tidak memikul salibnya. Gak ada. Itu orang bodoh itu. Itu teologi yang datang hari ini. Yang kamu dengar dan kamu percaya. Betapa bodohnya orang percaya kepada orang-orang seperti itu. Dan orang mengatakan haleluya, haleluya. Haleluyamu apa? Kamu menghaleluyakan apa? Kamu menghaleluyakan cukuplah dia menderita, aku tak menderita. Bahkan terhadap Tuhanmu pun kamu gak punya empati. Itu penyakit anak muda itu. Bahkan kepada Tuhanmu pun kamu gak punya rasa kasihan. Ya kan? Nah itulah. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada anugerah salib jikalau ia tidak hidup dalam salib. Gak ada. Makanya Kristus dalam hal mengikut dia menawarkan apa? Pikulah salibmu dan ikutlah aku. Jikalau kamu tidak memikul salibmu, kamu tidak layak bagiku. Nggak ada Kristus bilang, akulah yang tersalib. Pokoknya kamu lompat-lompat aja di situ. Akulah yang tersalib, engkau enak-enak aja di situ. Ada Kristus seperti itu? Tidak. Kalau dia tidak mengatakan itu, jangan tambahi dalam hatimu. Mungkin kamu nggak ngomong depan saya. Kamu nggak ngomong depan orang lain. Tapi kamu punya kebenaran dalam hatimu sendiri yang menyesatkan kamu. Maka ketika realita kehidupanmu tidak seperti kebenaran-kebenaran yang kamu ciptakan, kamu marah-marah sama Tuhan. Kamu marah-marah, kamu menderita karena ulahmu sendiri. Karena kamu menciptakan kebenaran dari dirimu, dan ketika kehidupanmu tidak seperti kebenaranmu, kamu tersiksa. Oh, kamu dewi yang buat masalah. Kamu yang menjadi sumber rasa sakit. Nah, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, rasa sakitnya itu bermakna beda. Orang yang memiliki kebenaran sendiri, rasa sakitnya menjadi sumber kepahitan. Tapi orang yang mengikut Tuhan, dengan sungguh-sungguh dan dengan berserah penuh, ketika dia diizinkan Tuhan mengalami rasa sakit,
Rasa sakit itu bukan menjadi sumber kepahitan, tapi jadi sumber pemurnian iman. Menjadi guru yang baik bagi kita untuk mengajarkan kita tentang kehidupan ini. Jadi jangan berasumsi tentang diri kita sendiri. Tunduklah kepada kebenaran. Di sini dikatakan, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kunci kehidupan itu adalah takluk kepada kehendaknya Dia. Dengan demikian kita tunduk pada kebenarannya. Itulah yang paling penting Bapak Ibu. Nggak penting kamu jadi orang punya apa. Mau berapa banyak sih yang mau kamu punya? Hah? Emang kalau uangmu banyak banget, kamu bisa makan emas. Emang kamu bisa telan berlian. Gak kan? Sama aja ikan asin, tahu tempe. Sekalipun kamu berdiri di New Zealand, berdiri di Paris, kamu tetap gelisah di sana. Sama aja kamu di bawah matahari yang sama. Salomo, orang terkaya di dunia yang pernah hidup, mengatakan semua yang di bawah matahari ini gak ada yang bermakna. Kalau dia yang sudah menggenggam semuanya itu mengatakan begitu, ngapain kamu berusaha seperti itu? Kalau pada akhirnya sama seperti kesimpulan Salomo. Ngapain? Itulah manusia dan dosa yang menipu kita. Manusia itu selalu ingin mencari yang bisa memuaskan dirinya. Selalu ingin dihargai. Selalu ingin dihormati. Ya itu manusia. Manusia yang rusak. Kita maka renungkanlah bahwa buatlah bahwa Yesus Kristus itulah yang paling berharga. Yakinkan dirimu akan hal itu. Perhadapkanlah dirimu dengan kenyataan bahwa Yesus itulah yang lebih penting daripada apapun. Ketika kamu hidup dengan hati seperti itu, hidupmu penuh dengan damai. Ya, bahkan dalam rasa sakit kamu akan tetap memuji Dia. Iya. Coba itu. Gak usah campurkan kepentinganmu. Enggak. Gak usah campurkan keinginanmu. No. Pokoknya Tuhan Yesus, Engkaulah yang berharga. Bayangkan pengorbanannya. Bayangkan salibnya. Bayangkan kehidupannya. Bayangkan kerendahan hatinya. Itu udah cukup membuat kamu kaya dan sempurna. Kalaupun Dia mengizinkan yang lain-lain tambah dalam hidupmu, itu urusan kedua, bukan yang utama. Yang utama seperti kata Kristus, aku mau kamu di dalam aku di dalam kamu. Ketika Kristus di dalam kita dan Dia di dalam dan kita di dalam Dia, kehidupan kita akan seperti kehidupan Dia, Tuhan yang baik itu. Jadilah seperti itu dan kejarlah semuanya itu. Jangan yang lain-lain kamu kejar. Kita ini cenderung mengasihani diri kita ya kan. Dia aja punya berlian 2 kilo. Masa aku gak punya 2 kilo? Dia aja punya anak sekolah Amerika. Maka anakku kenapa cuma sekolah di Indonesia? Nah orang itu cenderung mengasihani dirinya begitu. Maka demi berlian bisa 2 kilo. Dia bekerja mati-matian. Sampai gak ngingat Tuhan. Rakus. Usaha sana, usaha sini, lakukan ini. Hanya untuk menjadi sama, hanya untuk memuaskan egonya, bukan untuk keselamatannya. Orang seperti itu kasihan. Kasihan orang seperti itu. Apa? Identitas dirinya diletakkan pada pengakuan manusia. Bukan kepada betapa rendah hati dia di hadapan Tuhan. Dia tidak menilai semuanya, baik enggak ya ini buat keselamatanku. Tidak. Tapi aku akan dipuji enggak ya? Aku akan dihormati enggak ya? Kalau ke pesta, dia pakai berlian 2 kilo, dilihat-lihat orang. Aku nggak pakai emas, nggak dilihat orang. Maka dia curi emas, ambil emas orang, ya kan? Untuk dapatkan pengakuan yang sama. Itulah manusia. Parah kita ini, Bapak Ibu. Sakit jiwa kita ini. Iya, kita ini semua sakit. Kalau kita nggak menyadari kita sakit, nggak mungkin kita bisa pernah sembuh. Nggak mungkin. Makanya karya Roh Kudus yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ketika kita sadar bahwa kita berdosa. Ketika kita sadar kita sakit.
Saya kalau nggak sakit tenggorokan begini, saya nggak mungkin datang kepada dokter. Aduh, suara saya hilang. Nggak mungkin. Kalau saya nggak mau merasa seperti ini, ala ini mah biasa aja gitu. Saya gimana mau sembuh? Begitu juga dengan penyakit jiwa, batin kita ini. Kita itu penuh dengan kebodohan. Kita itu penuh dengan kelicikan, kepicikan, kenajisan. Kita itu penuh dengan hal-hal yang bodoh. Dan semua yang bodoh itu menipu kita, membuat kita merasa kita baik-baik aja. Nah, itu sakit. Kita merasa kita baik-baik aja. Padahal kita lagi percaya kepada dosa. Aku baik-baik aja kok. Aku baik-baik aja kok, ya kan? Nah, tapi tiba-tiba pas kaget ya. Oh, enggak begitu. Jangan sampai kematian yang menyadarkan kita bahwa kita salah. Jangan. Karena kalau itu terjadi, terlambat sudah. Bubur sudah menjadi kuah. Biasanya nasi jadi bubur kan? Ini lebih parah. Bubur jadi kuah. Nggak bisa buat apa-apa. Ya? Jadi berjuanglah untuk hal-hal yang menyelamatkan kita. Ingatlah selalu akan Yesus, akan pengorbanannya, akan cintanya. Dalam diri saya, dalam diri kita semua juga, ada banyak hal yang nggak benar. Itulah yang perlu kita minta pertolongan kepada Tuhan agar Dia menolong kita. Semoga Tuhan mengingat kita dan menolong kita dan memimpin kita pada kerajaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Amin. Mari kita berdoa.